Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk yang sempurna dan membawa agama yang benar untuk mengeluarkan manusia dari aneka macam kegelapan menuju kepada satu cahaya. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kabar gembira, mubasyiran, juga sekaligus memberikan peringatan, naziran, dan menjadi pelita bagi umat manusia yang memberikan cahaya, sirajan munira. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang semoga diberkahi ini untuk sama-sama melanjutkan kembali kajian kita. Biasanya dalam kajian-kajian sebelumnya kita banyak membahas tentang persoalan ibadah, terutama ibadah sholat, baik itu dalam aspek fikihnya maupun dalam aspek hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya atau dalam pandangan para ulama sufi. Untuk subuh ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Imam, saya agak lambat juga baca WA-nya, permintaan dari jemaah agar kajian kita pada subuh ini tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang sirah nabawiyah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Paling tidak alasannya adalah karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan praktek nyata dari isi dan kandungan Al-Qur'an. Jadi kalau ayat-ayat Al-Qur'an sifatnya katakanlah sebagai satu nazariyah, sebagai satu teori, maka praktek dari isi dan kandungan Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nabilah yang telah mengamalkan secara sempurna isi dan kandungan Al-Quran tersebut. Kalau misalnya Al-Quran memerintahkan dan mengajarkan tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang kesabaran, tentang keberanian, kedermawanan, dan sekian banyak akhlak-akhlak terpuji lainnya, maka semua itu dipraktekkan dengan cara yang sangat sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kajian terhadap sirah nabawiyah itu merupakan kajian terhadap praktek hidup dari isi dan kandungan Al-Quran tersebut. Aisyah radhiyallahu anha misalnya, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain membahas tentang sirah nabawiyah, meskipun berkaitan erat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap ada beberapa perbedaannya. Di antara perbedaan yang sangat menonjol antara kajian sirah nabawiyah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam kajian sirah nabawiyah salah satu yang sangat diperhatikan adalah kronologis atau urutan kisahnya, urutan sejarahnya. Nah, sehingga kadang-kadang ada fragmen atau bagian tertentu dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang terambil dari hadis-hadis yang boleh jadi menurut penilaian sebagian atau bahkan penilaian ulama hadis tidak termasuk dalam kategori hadis yang sahih. Tapi mengapa itu diambil? Karena melengkapi fragmen atau urutan hidup sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Beda kalau misalnya kajian terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu banyak diarahkan kepada maudhu atau pokok-pokok pembahasan tertentu. Nah, ini sebagai pengantar. Baik, saya mulai dengan siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Secara nasab atau keturunan, para ahli, para ulama kita itu membagi tiga. Ada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati, itu sampai kepada kakek buyut beliau yang bernama Adnan. Itu disepakati semua ulama, dari Nabi sampai kepada Adnan. Di atasnya itu ulama sudah beda pendapat, sehingga ada ulama kita yang hanya menyebut sampai kepada Adnan saja. Ada yang melanjutkan lebih ke atas lagi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang melanjutkan lebih ke atas lagi sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi tiga bagian ini. Namun sekali lagi yang disepakati semua ulama, nama-nama dari garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sampai kepada Adnan. Itu yang disebut dalam berbagai kitab-kitab sirah. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abdullah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah putra dari Hashim. Hashim adalah putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah putra dari Qusay.
Qusay adalah putra dari Kilab. Kilab adalah putra dari Murrah. Murrah adalah putra dari Ka'ab. Ka'ab adalah putra dari Lu'ay. Lu'ay adalah putra dari Ghalib. Ghalib adalah putra dari Fihr. Fihr adalah putra dari Malik. Malik adalah putra dari Nadar. Nadar adalah putra dari Kinana. Kinana adalah putra dari Khuzaimah. Khuzaimah adalah putra dari Mudrika. Mudrika adalah putra dari Ilyas. Ilyas adalah putra dari Mudar. Mudar adalah putra dari Nizar. Nizar adalah putra dari Ma'ad. Ma'ad adalah putra dari Adnan. Nah, sampai di situ yang disepakati oleh semua ulama kita. Nah, itu nama-nama nasabnya Pak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atasnya itu sudah ulama kita beda-beda pendapatnya. Meskipun jelas Adnan ini termasuk salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur dari Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian tentu Nabi Ibrahim kalau mau ditarik ke atas itu sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang saya maksud ulama tidak sepakat nama-namanya siapa saja. Ya, karena itu saya sebutkan hanya sampai pada yang disepakati oleh ulama kita tadi. Nah, Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya beberapa orang istri. Ya, bukan cuma dua saja. Kalau yang sering disebutkan dua, Sarah dan Hajar. Tapi sebetulnya masih ada Pak istrinya yang lain. Itu disebut di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, ada istrinya yang bernama Kantura. Kemudian malah ada ulama yang menyebutkan masih ada lagi istrinya yang lain. Jadi istrinya ada 4 menurut para sejarawan. Tapi yang populer itu 2, Ismail dan Ishak. Ya. Mengapa ini yang populer? Mohon maaf, yang populer adalah Sarah dan Hajar. Kenapa ini yang populer? Karena kedua istri Nabi inilah yang kemudian melahirkan 2 orang Nabi. Masing-masing Siti Sarah melahirkan Ishak, kemudian Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dari garis Ishak itu melahirkan Nabi Yakub alaihissalam. Beliaulah yang digelari sebagai Israel. Israel itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya Abdullah. Jadi Israel dari 2 kata, Isra dan Il. Isra artinya hamba, Il itu Tuhan. Berarti hamba Tuhan, hamba Allah. Kalau bahasa Arabnya ya Abdullah. Kemudian dari garis Ishak, Yakub itulah yang melahirkan Bani Israel. Sementara dari jalur Ismail, inilah tadi yang melahirkan orang-orang Arab ke bawah, dan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya orang Arab dan orang Israel itu, ya katakanlah kalau yang sederhana, sepupu sebetulnya, sepupu ini. Ya, cuma bermusuhan. Kenapa demikian? Itu salah satu faktornya adalah karena hasad, karena iri hati. Nabi-nabi setelah Ishak dan Ismail itu sebagian besar dari garis keturunannya Nabi Ishak. Tidak ada nabi dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada nabi pada situ. Nah, sehingga di Al-Quran itu disebutkan di surah Yasin, litunzira kaumam ma unzira aba'uhum, agar engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada satu kaum, yaitu orang-orang Arab, ma unzira aba'uhum,
yang nenek moyang mereka tidak pernah mendapatkan peringatan. Maksudnya apa? Belum pernah ada rasul yang diutus kepada mereka. Jadi nabi-nabi itu dari garis keturunannya Ishak. Nah, sehingga orang-orang Yahudi kan mereka tahu persis, mereka itu tahu persis bahwa akan ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu persis dan sering mereka sebut-sebut itu, akan ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT. Karena itu disebutkan di dalam kitab Taurat. Ya. Bahkan Al-Quran juga menggambarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi melalui ciri-ciri yang disebut di dalam Taurat, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Termasuk komunitas Yahudi di Madinah. Ada 3 komunitas besar Yahudi di Madinah. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraiza. Kalau misalnya terjadi peperangan dengan komunitas Arab, ada 2 komunitas Arab yang besar di Madinah, Aus dan Khazraj. Misalnya terjadi peperangan, maka sering orang Yahudi itu menyebut-nyebut, iya, kali ini kami kalah, tapi tunggulah, akan tiba saatnya ketika Nabi terakhir diutus oleh Allah, maka kami akan berperang bersama dengan Nabi itu untuk mengalahkan kalian. Dia sebut itu. Ya, kami akan berperang bersama dengan Nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT untuk mengalahkan kalian. Makanya orang-orang Madinah itu sudah sering mendengar, akan ada Nabi yang terakhir. Dan ini salah satu faktor pendukung mengapa orang-orang Madinah kemudian mereka lebih cepat beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan penduduk Makkah. Ya, karena mereka sudah biasa mendengar akan ada Nabi terakhir. Nah, pada saat mereka melakukan ibadah haji, kemudian didatangi oleh Nabi, didakwai oleh Nabi, dalam hati mereka, mungkin inilah yang selalu disebut oleh orang-orang Yahudi. Jadi lebih baik kita duluan yang beriman kepadanya daripada orang Yahudi mendahului kita beriman kepada Nabi ini. Nah, kalau memang seperti apa yang digambarkan di Al-Quran tadi, orang-orang Yahudi itu mengenali Nabi seperti mengenali anak mereka, terus kenapa mereka tidak beriman? Sekali lagi ini faktor iri hati. Pada awalnya orang-orang Yahudi menduga bahwa Nabi terakhir itu juga akan lahir dari garis keturunannya Ishak alaihissalam. Ternyata Nabi yang terakhir lahir dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, mereka kemudian tidak mau menerima itu, hasadan min indi anfusihim, karena ada hasad, ada perasaan iri. Mengapa karunia yang besar ini Allah anugerahkan justru kepada keturunannya Ismail, bukan kepada keturunan Ishak? Ya, pernah ada rahib Yahudi, Pak, ditanya, apa betul itu yang disebut di dalam Al-Quran bahwa kalian mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kalian mengenali anak-anak kalian? Maka mereka menjawab, benar. Bahkan sebetulnya kami lebih mengenali Nabi daripada anak kami sendiri. Maksudnya seperti apa? Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami pastikan itulah Nabi seperti yang disebut dalam Taurat, karena ciri-cirinya jelas diuraikan. Tapi kalau anak kami atau anak yang dilahirkan oleh istri kami, yang paling tahu siapa bapaknya itu ibunya. Ibunya lah yang paling tahu siapa sebetulnya bapaknya ini anak. Ya, mungkin kami merasa atau saya merasa saya bapaknya, tapi ibunya yang tahu sebetulnya siapa ini bapaknya anak. Jadi kami lebih mengenali Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan anak kami sendiri. Ya, ini gambarannya, Pak. Kembali kepada Rasulullah SAW, beliau berasal dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya, putra dari Nabi Ibrahim. Dan itu diantaranya adalah berkah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sering berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika
wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Tuhan, ib'as fihim, utuslah di antara mereka, di antara penduduk Arab itu, rasulam minhum, seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajari mereka kitab dan hikmah, mensucikan mereka. Nah, doa Nabi Ibrahim ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu jauh setelah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya sebutkan tadi, Pak, kalau diurut sampai kepada Nabi Ibrahim itu puluhan itu, Pak. Kakek buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ya, doa itu tidak mesti langsung dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang Allah Subhanahu wa taala langsung kabulkan tidak lama setelah hambanya berdoa. Tapi ada juga doa yang tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Mungkin kita berdoa hari ini, besok baru diijabah. Ada yang berdoa minggu ini, minggu depan baru diijabah. Ada yang berdoa bulan ini, bulan yang akan datang baru diijabah. Ada yang doa tahun ini, 1 tahun kemudian baru diijabah. Ada yang 10 tahun kemudian, ada yang 100 tahun kemudian, sudah meninggal baru diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, mungkin ada di antara kita yang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ada anakku yang hafal Al-Quran, bacaannya bagus, bisa jadi imam salat. Ternyata anak-anak kita, Pak, tidak ada yang seperti itu modelnya. Jangan berburuk sangka kepada Allah, doa saya tidak diterima oleh Allah. Boleh jadi akan ada cucu-cucunya Bapak yang seperti itu sifatnya. Ternyata berkah dari doa kakek-kakeknya yang sudah lama meninggalkan dunia ini. Jadi selalulah optimis, punya persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian secara umum fase kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang hanya membagi dua saja. Kalau dilihat dari segi fase dakwanya, ya. Yang pertama tentu saja fase di Makkah, dan yang kedua yaitu fase di Madinah. Nah, nanti fase hidup di Makkah kemudian dibagi-bagi lagi. Masa kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masa kanak-kanaknya, masa remajanya, ya, sampai kemudian beliau menikah dan seterusnya. Ya, jadi intinya kalau mau dibagi dua ya cuma fase Makkah dan fase Madinah. Nah, kita mulai dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sebetulnya tidak disepakati semua ulama. Kapan beliau lahir itu tidak disepakati oleh semua ulama kita. Yang jelas yang Nabi sampaikan bahwa beliau lahir pada hari Senin. Itu jelas disepakati bahwa beliau lahir pada hari Senin, karena beliau sendiri yang menyatakan itu. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengapa beliau sering berpuasa pada hari Senin, maka beliau menjawab, yaumun wulidtu fihi. Saya berpuasa pada hari Senin karena hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan. Jadi beliau mensyukuri nikmat kelahirannya karena beliau kemudian berpuasa karena beliau mensyukuri nikmat kelahirannya. Itu jelas bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin. Nah, kita juga umatnya ini disunnahkan untuk berpuasa pada hari Senin itu. Karena kelahirannya Nabi bukan hanya nikmat bagi beliau, tapi nikmat bagi kita semua ini umatnya. Laqadomannallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulam min anfusihim. Laqadomannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Id ba'asa fihim rasulam min anfusihim. Ketika dia mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Itu nikmat. Bahkan sebetulnya kelahirannya Nabi bukan hanya nikmat bagi orang Islam, tapi juga nikmat bahkan bagi orang yang tidak beriman sekalipun. Nikmat bagi orang yang tidak beriman.
Karena seandainya tidak ada nabi, maka orang kafir itu akan langsung diazab seperti azab yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum kita. Begitu mereka kafir, langsung turun azab yang membinasakan mereka. Tapi kalau umat Rasulullah SAW, umat Nabi itu dua macam. Umat ijabah. Umat ijabah adalah umat yang menerima dakwanya Nabi. Dan yang kedua umat dakwah. Semua manusia itu umatnya Nabi. Umat dakwah yang belum menerima ajakan Islam ini. Kalau yang sudah menerima namanya umat ijabah. Tapi semua umatnya Nabi SAW. Jadi nikmat bagi orang yang tidak beriman juga. Bahkan kelahirannya Nabi itu adalah nikmat bukan hanya bagi manusia, tapi bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya bagi manusia, tapi bagi seluruh alam semesta. Karena Allah Subhanahu wa taala pada awalnya saya sebutkan kemarin itu menciptakan ruh Nabi Muhammad SAW atau biasa juga disebut Nur Muhammad SAW. Dari situlah kemudian terpancar ciptaan-ciptaan yang lainnya tersebut. Ya, sehingga di dalam sebuah hadis yang dipegangi oleh para ulama sufi meskipun dilemahkan oleh beberapa ulama hadis, Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat beliau Jabir, ya, bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, awwalu ma khalaqa ruhu nabiyyuka ya Jabir. Yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah ruh nabimu wahai Jabir. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kalau harinya tadi disepakati lahir hari Senin, tanggal dan bulannya kapan? Ini ulama beda pendapat. Tapi ada pendapat yang masyhur, ada pendapat yang populer, ya, warrajihu, atau kalau sebenarnya disebut wahtulifa fi ami wiladatiha wa fi syahriha wa fi yaumiha. Berbeda pendapat ulama kita tentang tahun berapa beliau lahir, bulan berapa beliau lahir, ya. Warraji, tapi yang raji, pendapat yang paling kuat, beliau lahir itu qubaila fajrin, menjelang masuknya subuh. Menjelang masuknya subuh. Nah, itu pendapat yang rajih. Jadi lahir menjelang masuknya subuh, menjelang fajar. Yaumal isnaini, pada hari Senin. Ya. Di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Pada tahun ketika kota Makkah diserang oleh tentara, oleh Abraha dan bala tentaranya yang mengendarai gajah, sehingga tahun itu biasa disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada awalnya orang-orang Arab itu tidak mempunyai perhitungan tahun, tidak punya perhitungan tahun. Kalau bulan, mereka punya perhitungan bulan, ada nama-namanya. Ini mungkin sudah pernah saya uraikan, ya, bahwa sejak masa kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang menyebut kakek yang kelima, ada yang menyebut kakek yang ketujuh, itu sudah disepakati pemberian nama terhadap 12 bulan, kecuali bulan Muharram yang awalnya namanya adalah bulan Safar. Jadi Safar itu 2 bulan, Safar awal, Safar akhir, sama dengan bulan Rabi yang 2 bulan juga, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sama dengan bulan Jumat yang 2 bulan juga, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jadi awalnya bulannya Safar Awal, Safar Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, ya, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu pada awalnya Pak, seperti itu nama bulannya. Nama-nama ini sesuai dengan musim atau keadaan tertentu yang mereka alami. Safar itu dari kata asfar, artinya kuning. Jadi bulan Safar itu bulan kuning, karena pada waktu itu daun-daun yang tadinya hijau warnanya mulai menguning. Ada juga ulama yang mengatakan Safar itu dari kata sifrun. Sifrun itu artinya kosong, karena kota Makkah kosong dari penghuni, mereka semua pergi merantau. Nah, sementara Rabi artinya menetap, karena yang tadi pergi merantau perlahan-lahan kembali lagi ke kota Makkah, mereka menetap.
Jumat itu artinya dingin, membeku. Karena itu musim dingin, Pak. Air membeku, maka disebutlah dengan bulan Jumat, Jumadil awal, Jumadil akhir. Rajab itu artinya mencair. Airnya membeku mulai mencair. Ada juga yang menyebut Rajab artinya bulan mulia, bulan agung, karena mereka mengagungkan bulan Rajab. Lalu Sya'ban maknanya adalah yatasya'abun, berpencar-pencar. Karena pada bulan itu orang-orang Arab mereka berpencar-pencar turun ke lembah-lembah mencari sumber mata air. Lalu yang berikutnya bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan awal dari musim panas. Ramadan artinya membakar, karena ini awalnya musim panas. Syawal artinya bertambah dan meningkat, karena panasnya semakin bertambah dan meningkat. Dan puncak musim panas di bulan Zulqa'dah. Begitu panasnya cuaca, tidak ada lagi orang Arab yang berani keluar rumah. Semua tinggal duduk di dalam rumah. Bahasa Arabnya duduk qu'ud. Maka dinamakanlah bulan itu dengan nama bulan Zulqa'dah. Nanti setelah lewat 3 bulan tersebut, masuklah bulan yang sangat bagus cuacanya. Mereka menunaikan haji pada bulan itu. Dinamakanlah dengan bulan Zulhijjah. Ini bulannya ada, tahunnya yang tidak ada. Nah, sehingga dalam pendapat yang rajih tadi disebut Nabi itu lahir pada bulan Rabiul Awal. Tapi tahun berapa tidak disebut, tahun sekian, belum ada perhitungannya. Ya, belum ada perhitungannya. Hanya dikatakan pada tahun ketika kota Makkah diserang oleh tentara bergajah, disebutlah dengan Amul Fil, tahun gajah. Ya, seperti itu kisahnya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah SWT. Saya sebutkan secara umum dulu, nanti kedepannya baru kita secara terperinci. Jadi di Makkah juga lah Rasulullah SAW pertama kali itu menerima wahyu. Ini gambaran umumnya saja. Ya. Beliau menerima wahyu ketika umur 40 tahun. 40 tahun. Tapi sebelumnya hubbiba ilaihil khala, ditanamkan dalam hati Nabi perasaan senang untuk berkhalwat. Ya, maka beliau biasa berkhalwat fayatahannas fi ghar Hira. Beliau bertahanus di gua Hira. Ya. Wa huwa ta'abbud. Tahanus itu artinya beribadah. Beliau menyendiri di gua Hira beribadah. Sampai kemudian beliau didatangi oleh Jibril. Kita sudah sering dengar kisahnya itu. Beliau menerima wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini saya bacakan, Pak. Supaya kita memahami bahwa pada 5 ayat pertama yang turun itu belum ada perintah kepada Nabi untuk berdakwah. Tidak ada itu di ayat yang menyuruh Nabi sampaikan ini kepada manusia, ya. Tidak ada, Pak. Ya, coba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Jadi Nabi disuruh membaca oleh Allah dengan nama Tuhan yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang telah menciptakan manusia dari alaq, sesuatu yang menempel di dinding rahim. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi tidak ada, Pak, ya, perintah di 5 ayat itu sampaikan ini wahyu kepada umatmu. Hanya perintah untuk membaca. 2 kali Nabi diperintah membaca dalam 5 ayat tadi. Sehingga bagi ulama kita yang membedakan antara Nabi dengan Rasul, karena ada ulama yang mempersamakan saja Nabi Rasul, ada yang membedakan. Bagi ulama yang membedakan antara Nabi dan Rasul, ketika ayat-ayat itu turun, beliau sudah diangkat menjadi Nabi, tapi belum jadi Rasul, baru Nabi. Loh, apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi itu adalah zakarun, seorang laki-laki. Jadi mesti laki-laki yang jadi Nabi, Pak. Auhahullahu ta'ala ilaihi wahyan, yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yu'mar bit tabligh, dan tidak diperintahkan untuk tabligh, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi hanya terima wahyu untuk dirinya,
Tidak ada perintah untuk tabligh, untuk menyampaikan. Itu Nabi. Wa idza umira bit tabligh, apabila sudah diperintah untuk menyampaikan, fasummiya rasulan, maka dinamakan dengan rasul. Ini baru Nabi, belum jadi rasul. Ya. Beliau setelah itu tidak lama kemudian menerima lagi wahyu yang berikutnya, surah Al-Muddatsir. Nah, kita baca beberapa ayat awalnya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai Nabi yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Sudah ada ini perintah Pak untuk berdakwah. Ya, qum fa'anzir, bangkitlah dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. War rujusa fahjur, dan perbuatan dosa khususnya penyembahan terhadap berhala tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, jangan memberi dengan harapan mendapatkan balasan yang lebih banyak. Setelah ayat-ayat ini turun, beliau sudah resmi menjadi seorang rasul, karena sudah ada perintah untuk berdakwah, untuk menyampaikan itu. Nah, ini di tahun yang sama ketika umurnya Nabi 40 tahun. Hikmahnya beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul di umur 40, karena 40 itu adalah usia puncak kematangan seseorang. Itu usia puncak kematangan. Di Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah SWT berfirman, hatta idza balaga asyudda, sehingga ketika seorang manusia itu mencapai asyudda puncak kematangannya, wa balaga arba'ina sana, yaitu ketika mencapai umur arba'ina sana, umur 40 tahun. Nah, itu usia puncak kematangan. Ya, diangkatlah beliau jadi nabi, jadi rasul pada umur tersebut. Pada awalnya beliau berdakwah Pak secara sir, sembunyi-sembunyi dulu, hanya untuk kalangan yang terbatas, karena beliau sadar betul apa yang akan disampaikan ini bertolak belakang dengan keyakinan dan pengamalan penduduk Makkah pada waktu itu. Ini akan mendapatkan penolakan yang keras. Beliau dakwanya sembunyi-sembunyi untuk kalangan yang terbatas. Maka masuk Islamlah beberapa orang. Yang pertama tentu istrinya dulu, yaitu Khadijah Al-Kubra. Kemudian setelah itu ulama beda, ada yang menyebut Ali bin Abi Thalib, ada yang menyebut Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sehingga untuk mengkompromikan maka dipilah-pilah. Kalau dari kalangan perempuan dewasa, ya masuk Islam pertama Khadijah Al-Kubra. Kalau dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari kalangan kanak-kanak, Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam sejak usia kanak-kanak. Tidak pernah beliau tersentuh oleh kemusyrikan. Ya, itu Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kemudian dari kalangan hamba sahaya, yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini hamba sahaya, ya, yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau juga sekaligus adalah anak angkatnya Nabi sebelum itu dilarang. Ya, anak-anak angkatnya Nabi, sehingga dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, dipanggil seperti itu, Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian turunlah ayat di surah Al-Ahzab. Allah SWT menjelaskan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Beliau adalah rasulnya Allah dan penutup nabi-nabi. Oh, tidak boleh lagi ada anak angkat. Maka dikembalikanlah panggilannya menjadi Zaid bin Harisah. Jamaah yang dimuliakan Allah, panjang Pak ya. Saya kira ini baru pengantar dulu tentang Sirah Nabawiyah. Insyaallah ke depannya kita bahas secara terperinci. Hampir jam 6 saya berikan waktu yang agak lapang, kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, baik berkaitan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.